Saya masih punya hak di sini. Pokoknya saya tidak akan pernah bisa setuju kalau kalian menggadaikan surat sertifikat ini. Emangnya kenapa? Kita semua setuju? Pokoknya tidak bisa. Selama si Mbak masih hidup, kalian tidak bisa menggadaikan sertifikat surat ini. Diam kamu! Diam! 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 Saya ini anak sulung karena kamu! Saya peringatkan sama kamu, Samina. Jangan egois. Lihat adik-adik kamu. Kamu nggak lihat nasib adik-adik kamu? Si Yono, si Heli, si Edi. Enak udah dibuatin rumah oleh bapak. Jatah adik-adik kamu mana? Bagaimana ini? Kalian seharusnya semuanya berpikir. Kalau sampai tanah ini disita oleh bank, semua bangunan di atas tanah ini semuanya disita. Kalian mau hidup di mana? Di hutan. Kalian semua tidak punya hati nurani. Apa? Hati nurani? Kamu sendiri bagaimana? Selama ini kamu dapat segalanya. Rumah sendiri. Lalu kami cuma numpang di sini. Dasar egois. Gak tahu diri. Awas kamu, Samina. Hati-hati kalau bicara. Saya bisa menghancurkan hidup kamu dan keluarga kamu. Ngerti gak kamu? Seorang janda lanjut usia bernama Misem tampak kian berduka memikul sangsara di hari tuanya. Sejak tahun 1990 sepulang dari merantau di Jakarta, 5 anaknya selalu bertengkar tiada putusnya. Misem cuma bisa pasrah tak berdaya. Berebut tanah bakal warisan adalah sumber perkara. Hampir 300 meter persegi luasnya. Ya Gusti, ampun. Ini memang sudah nasib saya. Anak-anak sekarang sudah besar. Saya hanya berharap mereka bisa akur, saling sayang, saling peduli. Ya Allah. 20 tahun lebih, konflik menjadi santapan Mbah Misem saban hari. Ia dikaruniai 4 putra dan seorang putri. Mimin Samina, anak kedua, ialah putri kandung Misem satu-satunya. Dari pernikahannya yang kandas, Mimin punya anak 3, Sania, Irfan, dan Putra. Mimin dan keluarga tinggal bersebelahan dengan rumah ibunya. Sementara 4 putranya, dimulai dari Supratno alias Ratno, anak sulungnya, ayah dari Vivin, cucu Misem yang berstatus mahasiswa. Lalu Sugiono alias Yono si anak ketiga. Keempat, Edi Pranoto yang sudah menikah dan tinggal di rumah mertua. Dan terakhir ialah Heri yang masih lajang dan belum bekerja. Walau usia sudah setengah baya, anak-anak Misem tak ada yang mau mengalah, bertenggang rasa. Terus bersengketa, saling iri, berebut harta, menambah jengah Misem di mata warga. Keluarga Mimin Samina tak kunjung hidup rukun bertetangga dengan ketiga kakak adiknya yang tinggal serumah bersama Misem ibunya. Pada akhirnya, sertifikat tanah Mbak Misem digadai pula. Mimin Samina tak berdaya, kakak adiknya bertindak tanpa persetujuan dia. Hal ini sontak menyulut perang 2 anak Mimin Samina, Irfan Firmansyah alias Irfan dan Ahmad Saputra alias Putra. Sudah terima apa sih, Van? Mereka harus dikasih pelajaran, Bu. Kalau enggak, kita habisin aja mereka. Mereka udah bertindak seenaknya. Iya, Bu. Kenapa sih Ibu harus diam aja? Mereka itu udah benar-benar keterlaluan, Bu. Aku nggak terima, Bu. Mereka udah gak ada tanah, sering bikin masalah, remeh
main keroyokan. Lama-kelamaan kesabaranku habis, Bu. Udahlah, kita habisin aja mereka. Jangan! Resikonya sangat panjang. Urusannya sama ke polisi nantinya. Lalu bagaimana kalau rumah kita disita bank, Bu? Dan bagaimana kalau saat digadai, sertifikatnya dibalik atas nama mereka? Irfan, Putra, dengerin ibu. Kalian tidak perlu takut. Ini urusan ibu. Hah, udahlah, terserah Ibu. Pokoknya aku nggak terima, Bu. Mimin Samina sejatinya gundah gulana. Ia tak menyangka konflik tanah keluarga memantik naluri keji anaknya. Walau harga diri Samina yang dibela, namun bila incarannya 3 nyawa kakak adiknya terlalu mahal harganya. Kurang ajar kamu, Yono. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu sudah tidak menganggap aku ini kakakmu? Saudara kandungmu, darah dagingmu sendiri. Apa katanya? Kakak. Kakakku ada Suratno, Mas Ratno yang selalu memperhatikan nasib adiknya. Dan tidak pernah memikirkan keluarganya sendiri. Dengar kamu. Ah, terserah. Kalau kamu tutup sumur itu, saya sekeluarga bagaimana dapatkan air? Masa bodoh? Udah, Bu. Kamu kan punya uang. Pikir sendiri. Udah, Bu. Pakai uangmu. Kamu kan bisa bikin sumur sendiri. Sudah cukup kamu menikmati sumur ini. Sekarang sumur ini milik kami. Apa kamu bilang? Ini sumur saya Mbak, bukan punya kalian. Apa hak kalian? Sekalian semuanya tidak adil. Lagian toh kalian juga masih numpang di sini. Masa bodoh? Cepat, kembalikan cangkulku itu. Atau mau tahu akibatnya nanti? Ambil sendiri cangkul itu. Mimin Samina spontan melempar cangkul sekuat tenaga. Lantaran tak berdaya setelah diancam oleh Sugiono adiknya. Sementara Mimin menyelamatkan diri pulang ke rumahnya. Sugiono bersikeras melanjutkan niatnya menutup lubang sumur di lahan milik ibunya. Aja mau minta gratisan mulu di air sumur saya. Maunya gratis mulu. Punya banyak duit juga. Gratis mulu.